Halo Sobat Utuh Story, kembali lagi di Utuh Story. Untuk video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Hyundai Stargazer. Yap, Hyundai Stargazer. Sebelum masuk pokok pembahasan lebih lanjut, saya akan cerita sedikit tentang sejarah Hyundai di Indonesia. Sejarah Hyundai pertama kali masuk tanah air sebetulnya sudah sejak pertengahan 90-an, tepatnya tahun 1995. Bukan dengan nama Hyundai, melainkan Bimantara. Yap, Hyundai masuk dan di-rebrand oleh PT Citra Mobil Nasional selaku agen Hyundai. Sebagai Bimantara ya, model pertama yang diperkenalkan waktu itu adalah Bimantara Nenggala yang merupakan unit Hyundai Elantra. Hyundai Elantra adalah sebuah sedan menengah bermesin 1600 cc yang mesinnya ini didesain oleh Mitsubishi. Setahun kemudian pada tahun 1996 menyusul Hyundai Accent yang direbrand menjadi Bimantara Cakra. Kalau Nenggala bermesin 1600 cc, maka Cakra ini bermesin 1500 cc. Keduanya awalnya diproyeksikan untuk jadi Mopnas atau mobil nasional, lalu karena kejadian politis pada tahun 1998 berimbas pada perusahaan yang saat itu dimiliki oleh salah satu putra mantan Presiden Soeharto ini. Bahkan Bimantara sudah tidak lagi meneruskan debutnya untuk memproduksi mobil. Sampai pada tahun 2000 Hyundai kembali ke Indonesia dengan merakit Hyundai A2C. Ya, A2C, bukan Atos. Kalau Atos itu artinya keras ya. Kali ini Hyundai tidak terlibat kerjasama apapun dengan pihak Bimantara. Hyundai melalui PT Hyundai Mobil Indonesia merakit sendiri unit Hyundai A2C. Saat itu A2C boleh dibilang tidak punya saingan yang berarti sebelum akhirnya muncul Suzuki Karimun yang merupakan rebrand dari Suzuki Wagon R. Rupanya itulah titik balik kiprah Hyundai di Indonesia. Sekarang Hyundai telah membangun pabrik perakitannya sendiri untuk beberapa model mobilnya di Cikarang, Jawa Barat. Gebrakan demi gebrakan dilakukan, salah satunya dengan meluncurkan Stargazer yang menyasar segmen low MPV menantang rival-rival Jepangnya. Stargazer kini berada di segmen yang ramai diperebutkan oleh merek-merek otomotif besar asal Jepang seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Nissan Grand Livina maupun Honda Mobilio. Bagaimana peluangnya? Mari kita bahas lebih lanjut. Kalau membahas tentang brand image, tentu Hyundai Stargazer punya posisi tawar yang kuat karena saat ini Hyundai adalah perusahaan otomotif yang tengah naik daun. Hyundai memanfaatkan momentum melalui program pemerintah dengan merakit sendiri kedua mobil listriknya. Yang pertama adalah Kona Electric dan Ioniq 5 ya. Model-model mobil listrik Hyundai rupanya bisa terima dengan baik oleh pasar di Indonesia. Popularitas Hyundai pun meningkat karenanya. Hyundai rupanya cukup percaya diri mengeluarkan model-model pada segmen populer lainnya. Di kelas van besar, Hyundai memproduksi Hyundai H1 atau Hyundai A1, lalu digantikan oleh Hyundai Staria. Untuk SUV ada beberapa lini, mulai dari Creta, Tucson, Santa Fe, sampai Palisade yang bahkan harganya tembus di atas 1 miliar. Belajar dari hal tersebut, Hyundai akhirnya meluncurkan Stargazer yang mengambil basis dari Kia Carens pada tahun 2022. Dan kali ini Dewi Fortuna masih berpihak pada Hyundai. Stargazer hadir mengancam rival-rival Jepangnya. Setidaknya pada Gias 2022, tahun awal peluncurannya, Hyundai Stargazer sudah menjadi mobil yang terlaris di kelasnya. Beberapa fitur canggih pun disematkan. Bermesin 1500 cc seperti layaknya rivalnya, Hyundai Stargazer bahkan berani menyematkan fitur anti tabrak yang oleh Hyundai dinamakan Hyundai Smart Sense. Oke, sekarang kita beranjak ke desain atau bentuk dari mobil itu sendiri. Kalau ngomongin desain itu sangat subjektif sih ya. Selera orang kan beda-beda. Tapi, menurut opini pribadi saya, Stargazer ini sangat modern dan futuristis. Memang ada beberapa reviewer yang mengatakan Stargazer ini mirip Mitsubishi Xpander. Tapi kemiripan hanya ada pada headlamp sih menurut saya ya. Pada bagian depan itu, serta siluet di samping. Sepintas saja, sepintas. Nggak yang mirip banget itu enggak. Ngomongin desain sih emang subjektif, sekali lagi subjektif ya, tergantung selera. Tapi kalau menurut penilaian secara umum sih ya, Stargazer ini nantinya akan terasa update walaupun dibuat versi listriknya sekalipun, tampak modern dan futuristis ya. Oh ya, Stargazer ini dibuat di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia yang mampu beli. Kalau dilihat sepintas sih Stargazer mirip dengan Staria dalam versi kecil ya.
Untuk meneruskan daya 115 horsepower dari mesin 1500 cc-nya, Stargazer dilayani oleh transmisi IVT. Ya, IVT adalah CVT pengembangan dari Kia yang notabene satu grup dengan Hyundai. IVT ini dikabarkan lebih responsif, lebih kencang, dan awet dibandingkan dengan CVT pada umumnya. Cara kerjanya sih masih sama dengan CVT ya, cuman bedanya IVT menggunakan rantai baja untuk memutar puli, sementara untuk CVT sendiri menggunakan sabuk baja. Yap, secara teknis memang rantai lebih kuat dari sabuk. Selain IVT, Stargazer juga tersedia dalam transmisi manual. Untuk harga berkisar di antara rentang 250 juta sampai dengan 350 jutaan. Untuk harga bekas belum dapat info ya. Ingat mobil ini kan baru setahun mengaspal. Cukup sekian video singkat tentang Hyundai Stargazer ini ya. Moga-moga kedepannya bisa membuat vlog yang lebih bagus, membuat video story yang lebih bagus sehingga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.